Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik Jilid 5B untuk anak kelas 5. Temanya berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya, yaitu halaman 34. Di halaman 34 ini ada latihan subtema 1, yaitu paket yang pertama. Kerjakan soal-soal berikut muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Reboisasi hutan lindung. Banyak hutan lindung yang rusak akibat kebakaran hutan. Hal ini menyebabkan hutan lindung menjadi gundul dan tandus. Untuk mengembalikan fungsi hutan lindung, maka diadakan reboisasi hutan. Reboisasi merupakan kegiatan menanam kembali pohon pada hutan yang gundul. Reboisasi membuat kondisi hutan menjadi lebih baik. Hutan yang semula gundul mulai ditumbuhi pohon-pohon rindang. Pohon-pohon tersebut menghasilkan udara yang segar dan juga bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Pertanyaan nomor 1, informasi penting dari teks di atas adalah A. Manfaat reboisasi, B. Cara reboisasi yang benar, C. Jenis hutan lindung di Indonesia, D. Macam-macam tanaman hutan lindung. Jawabannya adalah yang A. Manfaat reboisasi. Belepotan ngomongnya. Nomor 2, berikut kalimat tanya yang sesuai dengan informasi pada teks di atas adalah A. Di mana letak hutan lindung, B. Siapa yang membakar hutan lindung, C. Apa yang dimaksud dengan hutan lindung, D. Bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan lindung. Jawabannya adalah yang D. Bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan lindung. Nomor 3, apa manfaat dari reboisasi? Jawabnya adalah reboisasi membuat kondisi hutan menjadi lebih baik. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Udara bersih bagi tubuh. Udara bersih baik untuk kesehatan tubuh. Setiap manusia membutuhkan udara bersih. Udara bersih sangat baik untuk pernapasan dan kesehatan tubuh. Ciri-ciri udara bersih antara lain bebas dari asap dan polusi, tidak berbau, tidak bercampur debu, dan terasa segar saat dihirup. Semua orang menginginkan udara yang bersih dan sehat. Udara bersih memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti dapat meningkatkan energi dan kekebalan tubuh dari berbagai penyakit. Tubuh yang berenergi membuat manusia nyaman beraktivitas. Tubuh dengan kekebalan yang baik akan terhindar dari penyakit. Pertanyaan nomor 4, tulislah 3 kalimat kalimat tanya sesuai isi teks tersebut. Kalimat tanya yang pertama adalah mengapa manusia memerlukan udara bersih. Kalimat tanya yang kedua adalah apa ciri-ciri udara yang bersih. Kalimat tanya yang ketiga adalah apa saja manfaat udara bersih bagi tubuh. Lanjut ke nomor 5, tulislah kesimpulan berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat. Ini kesimpulannya adik-adik, udara bersih sangat diperlukan manusia untuk pernapasan, kesehatan tubuh, meningkatkan energi dan kekebalan tubuh. Ciri-ciri udara bersih adalah bebas dari asap dan polusi, tidak berbau, tidak tercampur debu, dan terasa segar saat dihirup. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke IPA. Perhatikan kedua hewan berikut, ada hewan ikan dan semacam bunglon ya adik-adik ya, atau kadal gurun itu ya adik-adik ya. Alat pernapasan pada hewan A dan B berturut-turut adalah A. Insang dan paru-paru, B. Insang dan kulit, C. Trakea dan kulit, D. Kulit dan insang. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Insang dan paru-paru. Lanjut ke nomor 2, berikut proses pernapasan yang tepat pada kura-kura adalah A. Saat terbang, kepakan sayap membantu udara dalam pundi-pundi mengalir ke paru-paru. B. Lubang hidung tertutup sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. C. Loncat ke permukaan untuk menghirup oksigen. D. Mengembuskan karbon dioksida saat berjalan. Kura-kura jawabannya lah yang C. Loncat ke permukaan untuk menghirup oksigen. Kita lanjutkan nomor 3. Udara yang dihirup manusia lebih banyak mengandung gas titik-titik, sedangkan udara yang dihembuskan lebih banyak mengandung gas titik-titik. Nomor 1 ini jawabnya adalah oksigen. Yang kedua adalah karbon dioksida.
Nomor 4, apa fungsi hidung pada proses pernapasan? Jawabnya adalah untuk menyaring debu dan kotoran dari udara saat bernapas. Nomor 5, tulislah urutan proses pernapasan manusia. Yang pertama, udara kaya oksigen masuk ke tubuh, kemudian melalui rongga hidung, kemudian melalui trakea, kemudian melalui bronkus, melalui paru-paru, melalui bronkus lagi, kemudian melalui trakea, balik lagi, rongga hidung, kemudian yang terakhir adalah udara kaya karbon dioksida keluar dari tubuh. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke SBDP. Ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor adalah A. Lesu, B. Hikmat, C. Sedih, D. Ceria. Jawabannya adalah yang D. Ceria. Nomor 2, jarak susunan pada tangga nada mayor adalah A 1,1 setengah, 1,5, 1,5, B 1,1 setengah, 1,1 setengah, 1,5 1,1, C 1,5 1,5 1,1, D 1,1 setengah, 1,1 setengah. Nomor 2 jawabannya adalah yang D, 1,1 setengah, 1,1 setengah. Nomor 3, nada dasar yang digunakan pada tangga nada diatonis minor adalah jawabnya. Kalau minor adalah A sama dengan La. Saya ulangi, jawabannya adalah A sama dengan La. Nomor 4, tulislah ciri-ciri tangga nada yang digunakan pada lagu Syukur. Nomor 4 jawabnya adalah bertangga nada diatonik minor, bersifat sendu atau hikmat. Saya ulangi, bertangga nada diatonik minor, kemudian bersifat sendu atau hikmat. Lanjut ke nomor 5. Apa yang kamu ketahui tentang tangga nada diatonis? Nomor 5 jawabnya adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav memiliki jarak nada 1,5. Terdapat jenis diatonik mayor dan minor. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan PPKN. Nomor 1, menjaga kebersihan ruang tamu di rumah merupakan tanggung jawab A. Hanya ayah, B. Hanya anak, C. Semua penghuni rumah, D. Asisten rumah tangga. Jawaban nomor 1 adalah yang C. Semua penghuni rumah. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tanggung jawab yang harus dilakukan saat mengikuti kegiatan di atas ini adalah gambar yang menerangkan kegiatan upacara bendera. A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Mengikuti upacara dengan hikmat, C. Mengerjakan ujian dengan jujur, D. Mengerjakan piket sesuai jadwal. Nomor 2 ini jawabnya adalah yang B. Mengikuti upacara dengan hikmat. Kita lanjutkan ke halaman 36. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini gambar sedang gotong royong. A. Apakah mereka sudah menunjukkan sikap tanggung jawab? Mengapa demikian? Jawabannya yang A adalah ya, sudah, karena mereka menjaga kebersihan lingkungan dengan kerja bakti. Kemudian yang B, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jawabannya, lingkungan jadi bersih dan nyaman. Nomor 4, saat mengerjakan ujian, temanmu kesulitan untuk menjawab soal yang diberikan. Apakah kamu bertanggung jawab untuk membantunya? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak, karena hal itu merupakan tanggung jawab masing-masing murid atau siswa. Nomor 5, tulislah 2 contoh sikap bertanggung jawab terhadap kebersihan kamar tidur. Jawabannya adalah merapikan kamar tidur dengan rutin dan selalu menjaga kebersihannya. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, Pak Bimo memiliki sebuah usaha ekonomi. Usaha ekonomi milik Pak Bimo menghasilkan kulit, daging, dan susu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh Pak Bimo adalah A. Pertanian, B. Perikanan, C. Peternakan, dan D. Perdagangan. Nomor 1 jawabannya adalah yang C. Peternakan. C. Peternakan. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar proses pengambilan getah karet ya adik-adik ya. Kegiatan ekonomi di atas menghasilkan A. Karet, B. Jagung, C. Kelapa sawit, D. Ikan air tawar. Jawabannya adalah yang A. Karet.
Nomor 3, Ayah Fitri bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh Ayah Fitri berada di bidang A. Jasa, B. Perikanan, C. Perdagangan, D. Pertambangan. Nomor 3 jawabnya adalah yang A. Jasa. Nomor 4, guru, dosen, dan pengajar les merupakan contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Jawabannya adalah jasa. JASA. Nomor yang terakhir, nomor 5, tulislah 3 contoh hasil dari peternakan unggas. Jawabannya adalah daging, telur, dan bulu. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 5B, tema yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.